Ponsel warna orange bisa bebaskan 6 terpidana, bukti kuat ditemukan. Foto-foto bukti Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 silam akhirnya terungkap. Bukti foto itu dimiliki seorang pria bernama Nasruddin. Sebelumnya, kuasa hukum 7 terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon sempat menerima sebuah handphone dari Nasruddin. Sayangnya, setelah diekstrasi atau dibuka ternyata tidak terdapat foto yang dimaksud. Kendati demikian, Nasruddin tak menyerah. Dia ingin membantu mengungkap kebenaran sejati. Untungnya, Nasruddin sempat memindahkan foto-foto kecelakaan Vina dan Eki ke handphone lain yang berada di rumah Cianjur. Untuk mengungkap kebenaran, Nasruddin pun didampingi pengacara Titin Prialianti berangkat dari Jakarta menuju Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Nasruddin langsung membongkar gudang yang ada di dalam rumahnya. Setelah kurang lebih 30 menit melakukan pencarian, handphone yang menyimpan foto kecelakaan lalu lintas Vina dan Eki pun ditemukan. Handphone itu nampak berwarna orange dengan kondisi baterai bisa dilepas. Pak Nasruddin telah menyerahkan satu handphone, tapi ternyata tidak ada gambarnya, ucap Titin dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube-nya, Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Tapi foto-foto yang ada di tahun 2016 sempat dipindahkan ke handphone yang ada di sini, Cianjur, tambah Titin. Mudah-mudahan ada, karena rumah ini tidak ditempatin. Pak Nasruddin ini tinggal di Ciputat, sambung Titin. Sementara itu, Nasruddin memang yakin jika handphone tersebut masih ada di rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Saya yakin ada, karena emang terakhir itu saya sempat mau kasih ke orang lain dia tidak mau, paparnya. Ini rumah tak ditempatkan 1 tahun. Makanya saya yakin itu ada, jelasnya. Kalau di sini alhamdulillah orang-orangnya tak ada yang mencuri, jelasnya. Di sisi lain, Majelis Hakim Pengadilan Cirebon yang menangani sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki diminta menghadirkan Ibtu Rudiana. Hal ini untuk mengkonfirmasi keterangan terpidana yang mengalami penyiksaan saat berada di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota. Hal itu terungkap dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, kemarin. Dalam sidang itu, 2 terpidana, Hadi dan Rivaldi, memberikan kesaksian terkait penyiksaan yang mereka alami. Mereka mengaku dipukul, diinjak, bahkan dipaksa meminum air kencing oleh oknum polisi saat pemeriksaan. Pengakuan ini membuat suasana ruang sidang hening, diwarnai isak tangis dari pihak keluarga, kuasa hukum, dan masyarakat yang hadir. Selain itu, beberapa saksi dalam kasus ini juga menyatakan bahwa kesaksian mereka telah diarahkan oleh salah satu anggota kepolisian, Ibtu Rudiana. Hal ini menambah desakan dari pengamat hukum agar Rudiana dihadirkan dalam persidangan untuk mengungkap kebenaran material. Seorang praktisi hukum, Tony RM juga ikut mendesak majelis hakim untuk memerintahkan kehadiran Rudiana di persidangan. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Hakim bisa mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana dihadirkan di persidangan dan itu tidak melanggar hukum. Baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung, tidak ada larangan atau kewajiban yang menghalangi, ujar Tony saat dimintai keterangan, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Ibtu Rudiana tak bergeming usai kartunya dibuka 2 saksi kasus Vina. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, ke-6 terpidana kasus Vina, sosok Ibtu Rudiana turut jadi sorotan. Dalam sidang PK tersebut tak jarang namanya dibawa-bawa para terpidana yang mengungkap kesaksian perlakuan Ibtu Rudiana saat melakukan penangkapan. Bahkan bukan hanya terpidana, beberapa saksi juga berani membuka kartu Ibtu Rudiana di persidangan tersebut. Namun Ibtu Rudiana rupanya masih belum menyerah meski 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon kini sudah mengakui dan membuka kartunya. 2 saksi tersebut adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto. Keduanya mulai memberi kesaksian resminya lewat sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Liga dan Dede sama-sama mengaku bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 silam tentang kasus Vina Cirebon adalah palsu. Majelis Hakim Sidang PK kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian bahkan menyuruh Liga Akbar dan Dede Riswanto meminta maaf pada 6 terpidana, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, Jaya, Supriyanto. Menanggapi soal sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana tak bergeming.
Kapolsek Kapetakan Cirebon ini bahkan tak mau bicara soal sidang PK kasus Vina Cirebon. Kaitan karena saya sudah ada lawyer, Mbak bisa hubungan dengan Bang Pitra aja ya, kata Ibtu Rudiana saat didatangi Christian Greek Media Official. Ibtu Rudiana tak mau bicara banyak mengenai perlawanan para terpidana yang sudah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara ini. Tanggapan saya sih menyesuaikan aja, artinya silakan lebih banyak ke Pak Pitra karena kita sudah ada lawyernya, kata Ibtu Rudiana. Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon memasuki agenda mendengar saksi. Dua saksi yang menjadi sorotan yakni Liga Akbar Cahyana dan Dede Riswanto. Mengingatkan kembali bahwa Liga Akbar menggaku bersama Eki dan Vina saat kejadian di Jalan Perjuangan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dalam kesaksiannya dulu, Liga mengaku dikejar pelaku lalu kabur dan berpisah dengan Eki dan Vina. Kini Liga Akbar mengaku bahwa sebenarnya ia berada di warung SMA 4 Cirebon, Warpat. Pun dengan Dede Riswanto, teman AF. Pada dakwaannya dulu, Dede mengaku melihat pelaku melempari Eki dan Vina menggunakan batu lalu mengejarnya. Tapi kini, Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya itu adalah palsu. Dede mengaku tahun 2016 silam ia disuruh AF dan Ibtu Rudiana untuk bicara demikian. AF memberitahu bahwa saya jadi saksi atas kematian anak Pak Rudiana. Namun, saya tidak mengetahui apa-apa. Rudiana bilang dia akan mengarahkan kejadiannya dan memberikan nama-nama siapa yang terlibat, kata Dede Riswanto di sidang PK kasus Vina. Dede Riswanto menerangkan bahwa kesaksiannya soal pelemparan dan kejar-kejaran adalah bohong. Pelemparan dan kejar-kejaran itu tidak benar karena semua yang saya sampaikan di BAP sudah diarahkan Rudiana dan AF, katanya. Dede Riswanto mengaku terpaksa menuruti AF dan Ibtu Rudiana karena merasa takut. Saya nanya ke Pak Rudiana, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya bingung, saya takut. Takut Rudiana, ya seram wajahnya, kata Dede Riswanto. Terbongkar peran Ibtu Rudiana saat sidang PK, siksa terpidana hingga jemput ucil. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon resmi berakhir pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, menutup jalannya persidangan setelah mendengarkan keterangan dari 6 pemohon yang juga terpidana kasus Vina, mengenai proses penangkapan hingga pemeriksaan di Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon. Jalannya sidang ketiga ini berlangsung penuh haru, terutama ketika dua terpidana, Hadi dan Rivaldi, mengungkapkan pengalaman penyiksaan yang mereka alami selama proses penangkapan. Ruang sidang sempat mendadak hening, hanya terdengar suara tangisan dari tim kuasa hukum, anggota keluarga dan masyarakat yang turut menyaksikan. Setelah majelis hakim mengetuk palu tanda sidang selesai, para terpidana langsung dibawa menuju ruang tahanan sementara dan kemudian dipindahkan ke mobil Transpas yang sudah menunggu di halaman PN Cirebon. Agenda untuk mendengarkan kesaksian 4 saksi lainnya, yakni Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramudia, dan Ahmad Saifuddin, ditunda hingga besok. Dalam wawancara selepas sidang, salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan beberapa poin penting yang terungkap dalam persidangan tersebut. Ya, bahwa kami baru selesai sidang hari ketiga dengan agenda pemeriksaan 6 saksi yang sekaligus pemohon yang juga terpidana. Kami mendapatkan banyak hal dari keterangan 6 terpidana ini. Salah satu fakta yang terungkap adalah mereka tidak didampingi penasihat hukum saat menjalani proses penyelidikan dan penyidikan, baik di tingkat Polres Cirebon Kota maupun di Polda Jabar, dan itu terkonfirmasi di dalam persidangan tadi, ujar Jutek, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Jutek juga menyoroti penganiayaan dan dugaan penyiksaan yang dialami oleh para terpidana. Penganiayaan itu juga terkonfirmasi, betul terjadi saat penangkapan oleh unit narkoba, dan mereka semua mengaku salah satu pelaku penganiayaan adalah Bapak Rudiana. Fotonya sudah dilampirkan, ucapnya. Selain itu, Jutek menambahkan bahwa fakta baru mengenai peran Rudiana juga terungkap dalam persidangan. Ternyata pada tanggal 1 September tahun 2016, Rudiana masih melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri dengan menjemput Rivaldi ke Polsek Utara Barat. Bahkan diduga melakukan penganiayaan mulai dari Polsek hingga ke Polres Cirebon Kota, jelas dia.
Jutek juga menegaskan bahwa berbagai fakta yang terungkap di persidangan tidak bisa lagi dibantah. Fakta persidangan sudah membuktikan bahwa ini bukan melibatkan institusi Polri secara keseluruhan, tetapi oknum-oknum tertentu. Ini saatnya institusi Polri menyelesaikan masalah ini, mumpung persidangan masih berjalan, katanya. Sidang PK ini menjadi sorotan publik karena berbagai temuan yang mulai terungkap di hadapan majelis hakim, termasuk dugaan pemalsuan berita acara pemeriksaan, BAP, Rivaldi yang hingga kini tidak pernah ditandatanganinya. Rivaldi sampai hari ini tidak pernah menandatangani BAP dan tanda tangannya dipalsukan. Itu sudah dibuktikan di depan majelis hakim. Apakah itu masih bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk menghukum mereka? Ini sungguh ironis, ujarnya. Adapun, sidang PK akan kembali digelar pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya dari pihak pemohon.